Saudaraku, senang sekali melihat saudara hari ini bisa begitu haus dan rindu akan Tuhan. Saya percaya saudaraku, orang-orang yang haus dan rindu akan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Amin. Dan kita bersyukur buat campur tangan Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas Bapak rohani kita Pak Hani. Semakin dipulihkan. Dan saya percaya saudaraku, setelah melewati masa-masa sulit ini, beliau akan diberikan kekuatan yang baru seperti sayap Raja Wali untuk melakukan banyak pekerjaan, saudara. Dan memang saya memperhatikan karena saya dengan teman-teman sering berjalan bersama beliau, terutama masa-masa pemulihan ke Malaysia, ke Singapura, sering kali-sekali kita sama-sama duduk sama-sama. Kadang-kadang nunggu dokter sama-sama, berjalan sama-sama, makan sama-sama. Banyak sekali hal yang beliau sampaikan kepada kami. Kerinduan-kerinduan beliau, saudaraku. Dan memang selama beliau mengalami keadaan yang tidak enak ini, saya melihat Tuhan banyak berbicara kepada beliau. Saya perhatikan saudaraku, banyak sekali hal-hal yang Tuhan singkapkan, banyak sekali hal-hal yang Tuhan sampaikan. Memang saudaraku, gunung persoalan itu bisa menjadi gunung kemuliaan kalau kita responi dengan baik. Kemarin Pastor Konghi di hari pertama kami berkumpul di tempat ini, hal itu dia katakan. Setiap kita ini punya gunung persoalan, gunung masalah, gunung beban dalam hidup kita. Ya. Tetapi saudaraku, di gunung itu juga Tuhan sering menyatakan kemuliaannya. Seperti Elia, Tuhan berbicara di atas gunung Horeb. Seperti Musa, Tuhan menyatakan kemuliaannya di atas gunung Sinai. Dan Tuhan Yesus pun di atas gunung Tabor, dia berubah dengan tubuh kemuliaan ketika Musa dan Elia ada di sampingnya. Itu semua terjadi di gunung. Oleh sebab itu saudaraku, setiap masalah, tantangan, beban, kesulitan yang saudara alami, itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jangan cepat marah, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyalahkan orang lain. Cari Tuhan, rendahkan diri saudara. Banyak berdoa, banyak berpuasa. Dan saudara akan melihat nanti bagaimana Tuhan menuntun jalan-jalan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin bersaksi. Memang sepanjang bulan Januari ini banyak sekali jemaat mengundang saya. Mendoakan rumah baru, mendoakan bisnis-bisnis baru, banyak sekali. Tapi dari semua yang saya kunjungi, saya doakan, ada sesuatu yang sangat menarik sekali 4 hari yang lalu. Ya. Ketika saya mendoakan bisnis yang baru dari jemaat yang saya gembalakan, saudaraku, dia bersaksi. Ya, dia bersaksi sebelum saya mendoakan rumah itu, kita ada doa, pujian, penyembahan, dan kami kasih kesempatan untuk bersaksi. Dari kesaksiannya itu saya menangkap bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk memberkati umatnya, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Dia mulai bersaksi, saudaraku, tahun 2016. Mereka sekeluarga pindah ke dekat gereja pelayanan saya. Ya, hanya 5 menit ya, ke gereja. Dan mereka ngontrak rumah. Mereka bukan orang kaya, hanya orang biasa saja. Ya, mereka punya saat itu 2 orang anak. Lalu tinggal di daerah itu. Dia mulai cari FC. Dia mulai terlibat di cell group. Ya, dan dia juga punya ketua cell group yang cukup baik, saya lihat, suka mendorong, suka mendoakan, mengencourage keluarga ini. Saudara, akhirnya di tahun 2019 awal, istrinya mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dan dia mulai usaha kecil-kecilan. Ya, suaminya tetap bekerja sebagai salah satu supplier di perusahaan, yang cukup biasa juga, bukan orang yang hebat sekali gitu. Tapi istrinya ini selalu berkata, aku pingin kita punya PT. Selalu dia katakan pada suaminya. Tapi suami selalu tertawa, saudara. Ya, karena apa? Rumah saja ngontrak. Tapi terus dia katakan, aku ingin punya PT. Ya. Lalu saudaraku, mereka mulai merintis satu usaha. Baru beberapa bulan langsung COVID-19. Ya. Tetapi hebatnya Bapak Ibu, setiap jam 5 pagi, morning blessing, selama 1 tahun dengan Pak Hani, tidak pernah 1 hari pun absen. Setiap pagi saya lihat wajah mereka suami istri di layar tempat morning blessing yang tiap pagi Pak Hani sampaikan.
Ternyata itu membangkitkan imannya, saudara. Membangkitkan pengharapannya. Ya, lalu mereka mulai melangkah. 2021 pertengahan saya diundang untuk mendoakan PT yang diimpi-impikan. Perusahaan itu bergerak di supplier dan kontraktor. Mereka beli satu ruko dan 3 atau 4 tahun mereka cicil ke bank. Ya, saya doakan ruko itu mereka pindah dari rumah kontrakan, di lantai 2 mereka tinggal, di lantai 1 perusahaan mereka. Ya. Dan mulailah jalan tahun 2021. Ketika mereka pindah ke tempat itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-7 tidak ada satu proyek pun. Dan dia mulai khawatir, mereka mulai ketakutan. Karena bank juga akan sita ruko yang mereka tidak sanggup mulai bayar, saudara. Ya. Masuk tahun 2022, dia berdoa, istrinya berdoa, lalu Tuhan berbicara kepadanya. Anakku, kamu sudah berubah. Dia semakin nangis, saudaraku. Dia renungkan, ternyata benar teguran Tuhan. Dia katakan begini, selama kamu ngontrak rumah, setiap malam ini suami, istri, anak-anak selalu membangun mesbah keluarga. Setiap malam mereka duduk, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Mereka baca firman setiap malam, tidak pernah lewat. Bahkan morning blessing pun tidak pernah lewat. Ternyata setelah mulai diberkati, dia katakan sejak kami pindah ke ruko ini, tidak pernah sekalipun kami doa bersama. Bayangkan berbulan-bulan mereka tidak pernah doa mesbah keluarga. Lalu dia mulai memberanikan dirinya ngomong ke suaminya, Pak, kita harus mesbah keluarga. Dan dia katakan tidak pernah suaminya mau. Dia selalu bilang aku capek, aku letih, aku selalu tidak mau doa bersama. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Seminggu, 2 minggu dia ngomong, Pak kita harus mesbah keluarga. Kita sudah lakukan dulu mesbah keluarga. Sekarang kita tidak pernah lagi doa bersama. Akhirnya saya tidak tahu beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, hanya suaminya lembut juga hatinya. Ya, memang ibu ini berkata, Pak semenjak kami pindah ke daerah ini kami sudah komit. Selebat apapun hujan, setinggi apapun banjir, kita harus tetap beribadah. Itu komitmen mereka. Makanya saya lihat dulu naik motor mereka semuanya pakai ini, pakai apa itu ya, plastik itu. Itulah. Ya. Saya lihat mereka setia, saudara. Lalu singkat cerita akhirnya mereka mulai mesbah keluarga. Yang dia kaget adalah pada waktu mereka doa pujian penyembahan, tiba-tiba anaknya paling besar, umur sekitar 9 tahun, tiba-tiba dia bilang begini, Tuhan Yesus berkati usaha papa mama. Kaget mereka. Karena gak pernah mereka ajarin. Ternyata di sekolah minggu, anaknya dapat sesuatu. Anak yang nomor 2 juga begitu, Pak Tuhan berikan kesehatan untuk papa mama. Dan mereka mulai, saudaraku. Sehari, seminggu, sebulan, mulai terbuka pintu. Tep dapat proyek 1, tep dapat proyek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai mereka angkat tangan, saking banyaknya proyek saudaraku. Dia bilang kami gak sanggup lagi kerjakan. Semua dana-dana, karena di supplier itu biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan bayar gitu. Dia bilang kami gak sanggup lagi, saking banyaknya begitu Ante. Lalu mereka pergi ke bank. Ketika bank lihat semua PO-PO yang datang saudaraku, bank bilang berapa kalian butuh, langsung kita cairkan sekarang. Langsung bank cairkan saudaraku, lalu semua proyek-proyek mereka jalan. Dan tahu apa yang terjadi? Minggu lalu mereka beli ruko baru cash untuk bisnis yang baru. Ini yang saya doakan 3 hari yang lalu saudara. Apa yang membuat saya bangga? 2 bulan yang lalu ketika kami ke Singapura dengan Pak Hani, di perjalanan Pak Hani ngomong gini, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk pengusaha. Saya pingin sekali mendoakan pengusaha. Saya pingin sekali. Ya. Lalu, saudara lihat kamar di doa pengerja, ada 13 pengusaha berangkat ke Jakarta, didoakan Pak Niko. Dari Batam, dari round 10 ini. Lalu dia bilang, kayaknya bukan cuma ini loh. Saya ada dorongan ini, ada terobosan yang baru untuk bisnismen di tahun ini. Terus saya bilang begini, Bapak pinginnya seperti apa?
Saya pinginnya mereka dikumpulkan, saya ingin mendoakan mengurapi mereka. Saya nggak mau hanya Batam Center, saya pingin cabang-cabang juga mendapatkan pengurapan yang sama. Lalu saya bilang begini, Pak, Bapak dalam keadaan begini gimana Pak? Kuat nggak Pak? Bapak di kemo, Bapak persiapan nanti untuk operasi gimana ini? Nggak apa-apa, ada dorongan yang kuat. Lalu saya dengan teman-teman, saya bilang begini, Pak Hani bilang begini. Akhirnya saudaraku, 2 minggu yang lalu, beliau dari Singapura check up pagi-pagi. Terus saya bilang sama Pak Evan, perlu di cancel nggak? Bapak ke Singapura nih, kita nggak tahu pemeriksaan berapa. Terus ditelepon, Pak jadi nggak Pak? Nggak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, sampai di Batam udah agak malam, langsung dari pelabuhan tembak ke Tapga. Karena kami sudah ada sekitar kurang lebih 100 orang pengusaha. Kita udah menanti di sana. Ya, dari cabang-cabang, dari Batam Center kita udah siapkan semua. Kami siapkan dinner untuk mereka, kami siapkan prasmanan, snack semua kami siapkan untuk pengusaha ini. Bapak datang saudaraku. Saya berpikir Bapak ini langsung belum ada istirahat, tadi pagi berangkat ke Batam. Jangan Tuhan tolonglah berikan kekuatan baru. Saudara tahu apa yang terjadi? Selesai sekitar jam 9 kurang 15, dia bilang siapkan minyak urapan. Waduh, minyak urapan. Saya mau mengurapi mereka. Saya berpikir saudara, karena dia baru capek, udah hampir 2 jam, paling nanti tinggal mengurapi aja gitu. Ternyata saudaraku, apa yang saya pikir tidak seperti itu. Satu persatu beliau doain suami istri, tumpang tangan, mengurapi, menubuatkan, memperkatakan firman Tuhan. Satu pasang, aduh saya pikir lama sekali Bapak ini. Apa dia nggak lemah nanti? Apa dia nggak drop nanti? Ternyata satu pasang, 3 pasang, 10, 20. Saya pikir kebetulan ibu tadi yang buka bisnis tadi 3 hari yang lalu, itu pas terakhir. Saya pikir ini sudah sekian pasang, hampir 100 pasang. Saya pikir ini yang terakhir ini mungkin sebentar saja. Ternyata saudaraku, yang terakhir justru yang paling lama, Bapak doakan, Bapak urapi, Bapak nubuatkan. Dan tahu apa yang terjadi? 8 hari kemudian benar-benar ibu ini buka bisnis yang baru, yang mengembang. Saya yakin saudaraku. Dan kemarin hari Senin waktu kami sama-sama ke Singapura selasa di operasi, di ferry pun beliau katakan, ini berangkat nih, tolong nanti ya segera ya, diatur lagi ya. Bisnismen yang belum, pengusaha-pengusaha yang belum didoakan, selesai nanti saya operasi cepat ya. Saya rasa ini 2-3 minggu saya udah akan siap kembali. Dan kemarin beliau sudah video call, sudah berdiri, sudah tersenyum. Dan saya percaya Tuhan sedang membuat percepatan. Ya, saya melihat kuasa Tuhan bekerja saudaraku. Karena apa? Beliau selalu semangat, punya pengharapan, selalu positif, selalu positif. Dan itu yang diimpartasikan kepada kami saudaraku. Dan saya melihat, saya katakan Tuhan, beberapa bulan ini jemaat selalu berkata, Pak benar ini tahun penuaian, Pak benar ini tahun penuaian, Pak terjadi kami alami. Saya berdoa supaya semua saudara yang hadir di tempat ini masih lama nih. 10 bulan lagi, masih ada waktu, masih ada pintu, kesempatan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Siap saudara mengalaminya? Yuk kita akan mulai. Kita baca dulu firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Boleh semua yang perempuan berdiri di tempat saudara? Semua perempuan berdiri. Biasanya kalau perempuan berteriak, 1 RT kedengaran saudara. Saya ingin saudara juga berteriak, menghafal ayat tadi. Oke, yang 2 baris ini dulu sampai yang di balkon. Ya, sudah hafalkan? Jangan lihat Alkitab. Ya, sudah, yuk 1, 2, 3. Ternyata perempuan-perempuan GBI Tapga Batam Center orang yang suka merenungkan firman. Kelihatan saudara. Ya, silahkan duduk. Yang ini tetap berdiri.
Yang dua ini, ya. Saya ingin dengar saudara sekali lagi. 1, 2, 3. (99,9). Ya, silakan duduk saudaraku. Ternyata saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan sebuah keluarga, saudara. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan sebuah bisnis dan usaha. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan pekerjaan seseorang. Bukan hanya itu, bahkan masa depannya pun bisa hancur. Ada banyak orang ketemu, bukan banyak lah ya, 1, 2 kadang-kadang. Pak, bingung saya pak, dulu suami saya baik loh. Dulu suami saya sayang sama anak, sayang sama anak-anak, sayang sama istri. Tapi sekarang kasar kali Pak Pendeta. Cepat sekali emosi. Anak-anak sedikit ini par. Kok gitu suami saya ya? Kok berubah? Pak Pendeta, dulu itu di kampung, rajin kali dia ke gereja. Tapi kok sekarang? Kok dia suka nyak-kenyuk. Ya, hari cing. Gini-gini dia suka Pak Pendeta. Ya. Pernah gak saudara ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ternyata saudara, pergaulan bisa merubah tabiat orang. Makanya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya punya rumah, ya. Di rumah ada kamar, ada ruang tamu, ada halaman, dan ada pagar, saudara. Ada batasan-batasan. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa membuat batasan dalam hidup mereka. Siapa yang bisa masuk ke kamar kami? Kami, suami istri, dan anak-anak. Ya, kadang-kadang kami doa di kamar kami. Ya, kami duduk sama-sama di sana. Hanya mereka yang bisa masuk. Tamu tidak akan pernah kami izinkan masuk ke kamar kami. Kalau ada tamu datang, dia cukup duduk di ruang tamu. Ada batasan, dia tidak boleh masuk ke kamar kami. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak kami izinkan sampai di halaman, bahkan ke ruang tamu. Dia hanya cukup di pagar saja. Siapa itu? Sopip. Apa paket? Paket. Itu. Paket. Nah, itu hanya boleh sampai di pagar saja. Saudaraku, di dalam hidup kita ini ada begitu banyak teman, sahabat, bahkan orang Medan bilang konco. Do you understand what is konco? Hopeng. Teman baik, teman dekat. Saudara, begini. Saudara, kau harus bisa membeda-bedakan dan membatasi. Ada orang-orang tertentu jangan kau izinkan masuk ke dalam hidupmu lebih dalam. Cukup di pagar saja. Orang yang tidak membuat engkau maju dalam Tuhan. Orang yang tidak membangun imanmu. Orang yang tidak membuat engkau semakin kuat. Cukup mereka di pagar saja, saudara. Tapi orang-orang di mana engkau didoakan, didorong, dinasehati, ditegur. Karena dia mengasihimu, mungkin di ruang tamu. Tetapi ada orang-orang khusus yang mungkin akrab denganmu, yang akan sangat mempengaruhi tingkah, laku, tindakan saudara. Hanya itu yang boleh masuk. Dan saudara, yang di luar pagar dan yang sampai di ruang tamu, tidak akan pernah saya berikan warisan. Yang saya berikan warisan adalah orang-orang yang sangat dekat, yang khusus dengan saya. Anak tetangga tidak mungkin saya berikan sertifikat rumah saya, saudara. Benar kan? Mengapa saya sampaikan ini? Ada hubungan dengan apa yang gembala kita sampaikan. Dengan siapa engkau terhubung, saudara. Beberapa bulan ini pengkhotbah-pengkhotbah di tempat ini banyak berbicara tentang ini. Dan saya banyak renungkan. Dan dalam perjalanan kemarin saya bilang, Pak, Bapak sudah dapat lagi yang baru ya? Iya, milestone. Ya, langsung beliau kirim ke saya ini. Itu perjalanan ke Singapura nih. Saya udah ini. Saya bilang, Pak, kemarin saya dengar sekilas. Phil, kamu renungkan. Dalam sekali artinya. Saya bilang, Pak, saya selangkah di belakang Bapak.
Saya baru sampaikan dengan siapa engkau terhubung. Bapak sudah dapat lagi visi yang baru. Itu indahnya kalau kita punya orang tua, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. Tahun 2006 saya dididik oleh Pak Hani. Saat itu umur saya baru 21 tahun. Ya sekarang saya 52. Tahun 2006 berapa itu ya? 21 ya? Bayangkan 21 tahun Bapak Ibu. Saya udah kenal Pak Hani, saya dididik, saya dimuridkan. Masih 21 tahun. Pulang kerja saya ke Sukajadi dengan Ibu Vera. Saya makan seperti anak mereka. Mereka didik saya, mereka ajarin saya bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana melayani Tuhan. Saya dididik saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. Ternyata saudaraku, kalau kita punya Bapak rohani, kita punya orang yang mengasihi kita, hidup kita tidak akan pernah sama. Ya. Dengan siapa saudara terhubung, ini sangat menentukan masa depanmu saudara. Mungkin setelah saudara dengar firman Tuhan hari ini, beberapa di antara saudara mungkin harus mencabut. Saudara harus bisa membedakan mana ruang tamu, mana kamar khusus, mana halaman. Saudara mungkin kau harus mencabut. Ya, mungkin harus melepaskan sesuatu. Supaya apa yang dia firmankan terjadi atas hidupmu saudaraku. Saya akan memulai dengan dasar firman dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara baca dalam kitab Roma 11, mulai dari Roma 10, 11, 12 tentang janji kepada Abraham. Alkitab berkata, janji itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk setiap orang yang sudah ditebus dan yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah tinggalkanlah negerimu, aku akan memberkati engkau, aku akan mengangkat engkau, aku akan membuat engkau besar. Janji itu untukmu dan untukku. Bahwa Tuhan sudah punya rancangan, ia ingin membuat engkau jadi besar. Ia ingin mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Ia ingin memuliakan engkau. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan memberikan pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminjam. Janji itu untuk saudara dan saya berlaku saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Abraham, tinggalkan negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu. Mengapa? Ternyata Abraham tinggal di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Abraham tinggal di tengah-tengah orang yang bengis, jahat, dan kejam. Orang-orang di situ rupanya hidup dalam segala kenajisan dan kekotoran. Tuhan bilang apa? Tinggalkan. Sebab ini akan menjadi penghalang bagimu. Tempat tinggalmu ini, lingkunganmu ini, di mana engkau melihat cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, cara hidup mereka, itu akan sangat mempengaruhi hidupmu. Dan itu menjadi penghalang berkat dalam hidupmu. Hebatnya saudaraku, ketika Abraham mendengar itu, Alkitab berkata, Abraham taat untuk melakukan, sekalipun dengan konsekuensi. Ada banyak anak-anak Tuhan di gereja tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Mereka tahu tapi tidak taat untuk melakukan. Ternyata rahasia untuk melihat kuasa mujizat Tuhan. Kita dengar, kita percaya, lalu kita taat melakukan. Nah saudaraku, siapa ini Abraham? Jelas sekali. Kalau saudara baca mulai dari Kejadian pasal yang ke-12, jelas sekali. Abraham orang yang setia. Abraham orang yang sabar. Abraham orang yang rajin beribadah. Saking rajinnya saudaraku, saya tidak sampai saya luar biasa ya. Kenapa? Setiap tempat di mana dia singgahi, selalu dia bangun altar dan mezbah. Dia menyembah Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia membawa korban. Kemana saja pun Abraham pergi, kapanpun dia pergi, yang pertama dia lakukan, dia membangun mezbah. Dan dia percaya saudaraku,
kepada janji Tuhan. Dan baca saudaraku, dikatakan setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemana saja Abraham pergi, Tuhan sertai dan berkati. Lembu, sapi, kambing, domba, keledai, onta, semua bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Dan bukan hanya itu, emas perak kepunya Abraham tidak terhitung banyaknya. Diberkati Tuhan, dibuat Tuhan besar, kekayaan gembala-gembalanya, karyawan terus berlipat kali ganda. Apa yang Tuhan firmankan terjadi. Dan tahukah saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Abraham pergi dari Ur Kasdim, keluar dari negerinya, ada satu keponakannya yang ikut. Siapa namanya? Lot. Lot ini keponakannya Abraham. Alkitab berkata, Lot ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Masa depannya gelap dan suram. Tetapi Lot nempel. Lot nebeng, ikut dia saudaraku. Saya percaya Lot ini perhatikan apa sih yang dilakukan paman, bagaimana paman berbicara, bagaimana paman berdoa, bagaimana paman membuat altar, dia pasti perhatikan. Saya bayangkan karena Lot gak punya apa-apa, nol. Saya bayangkan seorang paman yang baik pasti akan berkata, nanti keponakanku ini pasti nanti suatu saat berkeluarga. Dia pasti punya istri. Biarlah punya usaha sendiri. Itu wajar saudara. Saya bayangkan seperti saya dulu waktu kecil. Itu paman saya bilang, ini ada kambing kecil-kecil udah pelihara. Pelihara aja. Ya. Lalu kita pelihara, kita besarkan. Dan Alkitab berkata saudaraku, Lot juga diberkati Tuhan. Hartanya bertambah-tambah. Kekayaannya bertambah-tambah. Harta bendanya bertambah-tambah. Dan Alkitab berkata Abraham semakin kaya, Lot pun semakin kaya. Sehingga terjadilah percekcokan. Terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot. Saking banyaknya harta mereka saudaraku. Rumput pun tidak cukup luas lagi. Saking banyaknya ternak mereka. Kekayaan mereka semuanya. Saya bayangkan begini. Ketika karyawan Abraham mau ambil air di sumur, mungkin di sini Lot, cepatlah, udah sore nih, lambat kali pun, cepatlah. Kamu gimana, sabarlah. Oh, terjadi pertengkaran. Hebatnya, Abraham bilang begini. Kedengaranlah sampai di Abraham, dia panggil Lot. Lot, sini dulu nak. Ya om, Lot, saya dengar gembala-gembala kita bertengkar Lot. Iya om. Terus dia bilang gini aja Lot ya. Lot, kita ini kan kerabat Lot. Kamu kan keponakanku, gak baik kita bertengkar. Saudara yang bertengkar dengan keluargamu bereskan kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang gak cakapan dengan keluarganya, bereskan kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan. Ternyata pertengkaran itu penghalang berkat dan mujizat. Lalu Abraham bilang begini, Lot, kalau Lot ke kanan, om ke kiri. Kalau Lot ke kiri, om ke kanan. Silahkan Lot, masa sih om? Gak enak om. Tapi matanya gini. Alkitab berkata maka Lot pun melayangkan pandangannya. Ketika dia melihat lembah Yordan, air yang berbual-bual, padang gurun yang hijau, pohon-pohon yang begitu rindang. Dan dia katakan, itu seperti taman Tuhan. Lalu Lot berkata kepada pamannya, saya bayangkan dia ini malu-malu kucing, sai-sai cat. Saudara. Saya situ aja om ya. Oh enggak apa-apa Lot. Kesana Lot ya. Lalu Abraham balik ke sebelah timur dan dia lihat di sana hanya ada padang gurun. Tapi ternyata saudaraku, Alkitab berkata, setelah Abraham terpisah, dia bukannya tambah miskin. Tapi dia bertambah kekayaan yang dia miliki. Ternyata saudaraku, tempat tidak selalu jadi jaminan pertama untuk mendapatkan berkat Tuhan. Yang orang pandang tidak ada potensi, yang orang lihat
Bocuan, saudaraku, yang orang lihat, oh nggak ada strategis itu tempatnya. Tapi bisa berhasil, kenapa? Penyertaan Tuhan. Jangan suka menyalahkan keadaan saudara dalam hidup ini. Jangan suka menyalahkan keadaan. Tapi apa yang terjadi dengan Lot? Setelah Lot melepaskan dirinya dari Abraham, Alkitab berkata, masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Persoalan demi persoalan bertubi-tubi datang. Yang pertama, Raja Kedorlaomer merampas kekayaan orang-orang Sodom dan Gomora, termasuk Lot, anak-anaknya dan istrinya diikat, ditawan, segala harta bendanya dirampok oleh Kedorlaomer. Dan kedengaran sama pamannya Abraham. Lalu Alkitab berkata Abraham mengejar raja itu, melepaskan mereka semua, dan tidak ada satu ekor domba pun yang terhilang. Semua kekayaan bisa kembali ke sana. Apakah hanya sampai di situ? Tidak, saudaraku. Ternyata kejahatan Sodom dan Gomora itu menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Kasih tahu Lot, istri dan anak-anaknya, keluar. Ketika malaikat datang ngomong, kalian Lot keluar pergi, jangan toleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Ketika Lot berlari dengan anak-anaknya dan istrinya, Alkitab berkata, ketika Tuhan menurunkan api dari sorga, istri Lot melihat ke belakang dan akhirnya dia menjadi patung dan mati di situ, saudaraku. Dia jadi tiang garam. Dan sampai hari ini masih ada tiang garam itu di Sodom dan Gomora. Bulan Maret kemarin saya baru pulang dari sana. Saya ada foto di sana. Oh ternyata ini ya istri Lot itu. Seperti perempuan ada tiang garam di situ. Dan semua di situ hanya garam memang, saudaraku. Betapa mengerikan, betapa ngerinya kalau kita terlepas dari orang-orang yang punya urapan dan janji Tuhan. Saya percaya semua saudara pernah ketemu dengan orang. Loh, kok kamu gak ke gereja lagi? Kecewa. Kecewa. Ternyata hamba Tuhan. Katanya pelayan Tuhan. Saya kecewa. Saya gak mau ke gereja lagi. Kadang-kadang saudaraku, banyak orang bilang, kecewa aku sama pendeta. Kecewa aku sama hamba Tuhan. Kalau kami seperti ngomong gitu, kami akan ngomong, kami juga kecewa pada saudara. Ya, saudaraku, tidak akan pernah saudara ketemu gereja yang sempurna. Di bawah kolong langit ini gak ada gereja yang sempurna. Selalu punya kelemahan dan punya kekurangan. Ya. Makanya gereja ini bukan tempat orang-orang suci yang sudah tidak mempan dosa. Tapi gereja ini tempat orang-orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Banyak kesalahan, kekurangan, siapa kita di tempat ini yang sempurna? Hanya oleh anugerah kita ada di tempat ini. Belajar saudaraku. Ya, inginkan Tuhan, ucapkan syukur pada Tuhan atas segala kebaikan. Ada satu lagu yang begitu sangat menginspirasi saya. Sampai kemarin saya nangis terus dengar lagu ini. Refrennya saja, ambil di F boleh deh. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Bersama-sama katakan saudaraku. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkati.
bakti-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Saudara, kalau saudara renungkan ya, dalam hidup ini, sepanjang umur hidupku Tuhan, Kau memberkatiku. Saya tidak tahu dengan saudara, saya paling takut menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang suka menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Kalau gini Tuhan kenapa begini? Kalau gitu Tuhan. Saya paling takut saudaraku, karena saya kenal siapa Dia. Dia Bapa yang baik, yang selalu merancangkan yang baik untuk anak-anaknya. Saya punya anak saudaraku. Saya tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. 3 anak saya sekarang kuliah saudara. Yang paling besar sekarang Desember ini S2-nya selesai. Yang paling kecil masuk di UPH, diambil hukum semester 2 saudara. Dan yang nomor 2 juga sedang kuliah untuk menyelesaikan perkuliahannya. Saya tahu ini Tuhan saudara. Tuhan buka jalan saudara. Ya. Anak saya bisa masuk saudaraku. Dia bisa tinggal, dia kuliah di Melbourne saudara. Dia bisa bekerja sambil kuliah. Ternyata di sana 2 hari kerja cukup untuk sebulan. Ajaib gak saudara? Ya. Saya pikir dulu orang bilang mahal sekali, ternyata anak saya masak saudara. Memang kalau orang kalau dia tiap hari makan di luar, ya gak akan cukup. Ya. Makanya banyak sekarang hashtag apa? Apa hashtagnya sekarang? Saya lihat anugerah Tuhan menyertai dia. Dan tahukah saudara, saya selalu ngomong ke anak-anak saya, nak, dimanapun engkau, kemanapun engkau,